Pemirsa, berita hari datang dari seputaran Kabupaten Humbang Hasundutan. Polres Humbang Hasundutan mengadakan press release jumpa pers tentang pembunuhan wanita di Gubuk Perladangan Asobe, Dusun Lumban Sonang, Desa Said Nihuta, Kecamatan Dolok Sanggul. Yang mereka mengakui bahwa ini adalah ada yang... Pada hari Jumat 2 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Polres Humbahas mengadakan jumpa pers di Makopolres Humbahas yang dipimpin langsung oleh Kapolres Humbahas AKBP Rudi Hartono SIK bersama jajarannya, yaitu tentang pembunuhan seorang wanita yang terjadi hari Minggu lalu, tanggal 27 September 2020. Di Gubuk Perladangan Abose, Lumban Sonang, Desa Said Nihuta, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kapolres Humbahas menerangkan bahwa kematian dari wanita tersebut yaitu Kurnia Mayasari berawal dari perkenalan pelaku DS dengan korban melalui grup Facebook. Setelah pertemanannya sudah dekat, akhirnya pelaku DS menawarkan sebuah pekerjaan dengan upah yang besar, yaitu di Desa Said Nihuta, Kecamatan Dolok Sanggul. Dan akhirnya korban pun tertarik dengan tawaran pelaku tersebut. Hingga akhirnya korban mendatangi pelaku ke Dolok Sanggul dan langsung dijemput dari kota Dolok Sanggul. Setelah esok harinya korban melihat situasi pekerjaan dan gubuk tinggalnya. Korban tidak betah dan akhirnya korban meminta untuk pulang ke tempat asalnya. Pelaku DS menolak permintaan korban karena mengingat pelaku DS tidak memiliki uang untuk ongkos korban. Korban pun bersikeras meminta untuk pulang, yang membuat pelaku DS kesal hingga akhirnya korban disekap dalam kamar gubuk dan juga diperkosa. Dan disaksikan salah satu pelaku, yaitu pelaku B. Setelah diperkosa, korban pun mengancam akan memberitahukan kepada keluarganya hingga ke polisi perbuatan pelaku. Pelaku pun ketakutan jika perlakuannya ketahuan kepada keluarga korban. Dan akhirnya korban pun diikat dengan tangan ke belakang, juga menikat matanya dengan hijab sendiri, yang dibantu oleh pelaku B dan pelaku perempuan YP. Ini diawali dengan kasus pemerkosaan yang itu juga diakui oleh tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Jadi diawali memang awal dia melakukan pembunuhan ini karena si korban ini ingin kembali, tidak tahan dia bekerja di ladang, ingin kembali ke rumahnya, ke kampung halamannya karena tidak tahan bekerja di ladang. Kemudian dilakukan upaya penyekapan selama kurang lebih 3 hari. Ini berdasarkan hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, tidak ada ditemukan motif latar belakang dari pembunuhan ini adalah latar belakang karena mungkin dendam atau yang lain. Ini belum dilakukan tes untuk pengguna narkoba, tapi dari ciri-ciri penggunaan, dari ciri-ciri ini tidak kita temukan. Jadi kalau kejadian pembunuhan itu sendiri pemilik ladang tidak mengetahui, dan keberadaan korban semenjak tanggal 24 itu tiba di Humbang itu sendiri, korban ini pemilik ladang tidak mengetahui. Jadi kalau perlawanan ya pasti ada sedikit mungkin perlawanan, berusaha untuk melarikan diri. Saat ini kita mengenakan pasal 338 ya, 338 pembunuhan ini dengan ancaman hukuman 15 tahun, namun pada prosesnya nanti apabila nanti ditemukan ternyata ada unsur memang perencanaan dalam kasus ini, maka juga akan kita kenakan pasal 340 KUHP. Yang mereka mengakui bahwa ini adalah ada angkatnya. Betul ini ada angkatnya. Ketemunya di mana? Atas satu kampung atau? Ketemu waktu di Medan, Pak. Waktu di Medan saja. Orang tuanya Nasarudin tinggal di mana? Jalan Binjai. Orang tuanya tahu kalau punya adik angkat? Nggak tahu, jadi ketemunya di Medan. Kemudian saudara Dandi ini, tetangga Dandi ini tinggalnya di mana? Tinggal di Batubara, Pak. Batubara tinggalnya? Iya, Pak. Berarti ketemunya di Medan juga dengan Nasarudin, ya? Kemudian yang ngajak kerja? Nasarudin yang ngajak kerja ke sini, ya? Dengan upah berapa? Dengan upah 1,8, Pak. 1,8 setiap bulan. Setiap bulannya diterima ya? Iya, Pak. Dari badan korban sendiri, tubuh korban sendiri, ini adalah
sepatu ya, sepatu milik korban yang pada saat datang awal ke TKP dan sudah kita pertanyakan kepada orang tuanya, memang benar ini yang dipakai pada saat berangkat ke Dolok Sanggul, ke Humbang Hasundutan. Ini juga tas milik korban yang dipakai pada saat berangkat ya, pada saat berangkat. Kemudian ini adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat terjadi pembunuhan tersebut. Ya, ini pakaian semuanya, pakaian dalam yang kita sita pada saat diotopsi di rumah sakit. Kemudian ini spray yang digunakan untuk membungkus tubuh korban. Ya, pada saat ditinggalkan oleh mereka kan korban dibungkus, ditutup seperti dikapani. Ya, seperti dikapani posisinya dan tidak ada kelihatan di luar, ditutup seluruhnya. Ya. Kemudian ini adalah hijab atau jilbab yang digunakan untuk menyekap mulut dan mengikat tangannya sekaligus. Ini dipakai karena ini panjang ya, ini yang digunakan. Kemudian ini adalah lakspan yang dipakai untuk menutup mulut korban ya, ini lakspan yang sudah terpakai ya. TKP kita temukan, bukan di TKP. Ini pisau yang dipergunakan oleh para tersangka untuk membacok di bagian kepala korban sebanyak 3 kali. Kemudian ini adalah sepeda motor yang mereka pergunakan untuk melarikan diri dengan berboncengan 3 dari sini sampai ke Medan Simpang Amplas. Milik pemilik ladang. Dan tepat pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, korban teriak-teriak dari dalam kamar gubuk berharap ada yang mendengar untuk menolongnya. Teriakan korban yang membuat pelaku semakin panik. Dan akhirnya pelaku melakban mulut korban. Dan korban pun semakin beringas. Akhirnya pelaku B mengambil sebilah parang dan menghunuskan ke kepala korban. Secara bergantian dengan pelaku DS hingga membuat wanita malang ini meregangkan nyawa. Ketiga pelaku pun melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor majikan dari TKP hingga ke kota Medan. Polres Sumbahas memburu pelaku yang dibantu Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumatera Utara. Setelah pelaku tertangkap di Jalan Sisingamangaraja Amplas Medan, Polres Sumbahas pun membawa para pelaku ke Mapolres Sumbahas untuk ditahan dan dimintai keterangan. Pihak keluarga dari korban Kurnia Mayasari pun datang ke Mapolres Sumbahas untuk melihat para pelaku dan mengucapkan terima kasih kepada Polres Sumbahas karena pelaku berhasil ditangkap. Di dalam kesedihan, pihak keluarga korban mengutuk pelaku agar menghukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak keluarga korban mengucapkan kepada Kapolres Sumbahas semua dan semua jajarannya banyak berterima kasih. Tanpa jasa mereka semua ini dan tidak akan terpecahkan kasusnya. Dan semoga kami sekeluarga bisa agar hukuman mereka dihukum seberat-beratnya. Semasa dia berhubungan baik dengan dia banyak berbuat baik dengan kami dan kami sangat sedih dengan kejadian ini. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Jahara Sihite melaporkan untuk RMTV.